pengajaran latihan doa batin hari ini. Silakan Lia. Belahan jiwa, dekatlah kepadaku. Ku ingin engkau tahu, ku mengagumimu. Engkau dan aku bagaikan doa yang mengikat dalam setiap langkahku. Namamu ku sebut. Ku jatuh kembali padamu, hanya denganmu ku lepas semua raguku. Hatiku jatuh kepadamu, seluruh semangatku jatuh dan jatuh kepadamu. Tidak ada tempat untuk disesali. Kalaupun ada sesuatu yang harus disesali, saya sudah mengecewakan ibumu. Belahan jiwa, dekatlah kepadaku. Ku ingin engkau tahu, ku mengagumimu. Engkau dan aku bagaikan doa yang Lagu ini bisa Anda gunakan sebagai latihan, atau bahkan kalau Anda punya waktu untuk nonton film ini juga bisa Anda gunakan untuk merenungkan tema kita hari ini ya. Kekuatan lagu ini adalah ketika belahan hati tidak bisa ketemu dan orang masih bisa merasakan intimasi ya dengan orang yang jelas. Kenapa Anda nggak pulang ke Indonesia? Karena saya sudah memutuskan. Kau bikin mudah hidup sebagai sarjana nuklir, tapi berpuluh-puluh tahun bekerja sebagai janitor.
Jangankan nikhlasin apa yang terjadi, memaafkan diri sendiri aja Ana nggak bisa. Anda tidak berhak mengacaukan hidup saya. Bawa surat ini dan pergi dari sini. Thank you, Lia. Sekali lagi, bagi teman-teman yang baru bergabung, selamat malam teman-teman yang di US, selamat pagi buat teman-teman yang di Indonesia dan Singapura. Nama saya Lucy. Senang ya, sudah Jumat lagi, kita ketemu lagi dengan pengajaran yang akan dibawakan oleh Romo Andalas. Malam ini kita masuk di sesi ke-7, dan tema hari ini adalah apakah saya terbuka terhadap rencana Tuhan bagiku? Banyak teman-teman yang saya tahu, ada beberapa teman-teman yang baru join hari ini, Romo. Jadi bagi teman-teman yang baru join hari ini, welcome. Minggu lalu Romo katakan bahwa bagi yang joinnya telat, maksudnya nggak join dari awal, kalau nggak sempat mengulangi sesi-sesi yang lalu di YouTube, nggak apa-apa. Langsung ikuti saja latihan doa yang sedang berjalan hari ini. Karena Romo bilang, dalam latihan doa bukanlah banyaknya materi yang kita punya yang penting. Tetapi sesuatu yang meskipun sedikit, tapi bisa mengenyangkan jiwa, itu yang lebih berarti. Oke, waktu kita 1 jam, jadi kita akan selesai sekitar jam 9 malam, teman-teman. Sebelum kita mulai sesi pengajaran dengan doa pembuka, Romo Andalas mau tambahkan sesuatu? Silakan. Sangat jelas kok, Lucy. Sudah. Dan selamat bergabung untuk teman-teman. Ada Pak Roni di Jogja, Laura di Sacramento, dan teman-teman yang lain ya. Selamat bergabung di grup latihan doa ini. Kita buka dengan doa pembuka, lalu Romo masuk ke pengajaran, Romo. Ya. Mari kita berdoa demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah, dengan cara-cara yang sangat sederhana, Engkau menuntun hidup kami. Santo Ignatius bahkan pernah mengatakan, bahkan kalau Engkau menuntun hidupku dengan bantuan seekor anjing kecil, aku akan menurutinya. Semoga latihan rohani yang hendak kami ajarkan, kami latihkan pada pagi hari ini, pada malam hari ini, membawa kami semakin mengalami intimitas dengan Engkau. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, teman-teman, mudah-mudahan sehat semua ya. Dan untuk teman-teman yang di US, meskipun sudah lumayan larut, mudah-mudahan belum ngantuk. Saya pagi hari ini, malam di US, menawarkan sebuah tema yang ini semacam interpretasi saya ya terhadap tema latihan rohani malam hari ini, yaitu asas dan dasar. Karena bagian dari latihan rohani ini seringkali menjadi bahan kuliah ya. Ketika dilatihkan di dalam doa, menurut saya mungkin kita akan bisa lebih masuk di dalam isi asas dan dasar ini ya, daripada kalau kita baca ya. Maka saya menawarkan sebuah tema, Dancing with Your Shadow, menari dengan bayangan gelap Anda. Ini terinspirasi dari sekitar tahun 2005 ya, ketika saya datang pertama kali di WKIJU, itu di kanal televisi ABC ya, ada program baru yaitu Dancing with the Stars. Jadi seorang
penari profesional di coupleskan dengan seorang selebriti. Mereka berkompetisi dengan para penari lain ya, grup penari yang lain ya. Dan saya masih ingat tante-tante terutama itu sangat antusias dengan acara itu. Begitu selesai Ekaristi, salah satu bahan obrolannya adalah tentang Dancing with the Stars itu. Maka saya mau mengambil inspirasi itu untuk latihan kita pagi, siang, dan malam hari ini ya. Nah, asas dan dasar mungkin bagi Anda yang masih awam atau masih novice dalam spiritualitas Ignatian itu menduduki tempat yang istimewa, teman-teman. Mungkin dalam bahasa yang lebih awam, latihan ini adalah latihan untuk mengenali tujuan hidup kita ya, sebagaimana Allah punya tujuan hidup pada kita ya. Nah, kalau saya mau mendaratkan ini, terutama untuk teman-teman dari US ya, ada seorang motivator, namanya adalah Stephen Covey. Beliau pernah mengatakan, mulailah dengan tujuan ya, begin with the end. Kalau Anda mulai dengan tujuan hidup, lalu momen-momen hidup Anda itu terarah pada tujuan hidup itu. Lalu generasi yang lebih muda ya, misalnya CEO-nya Facebook itu mengatakan tujuan hidup itu penting kita taruh pada awal, meskipun dalam perjalanan nanti tujuan hidup itu seringkali kita koreksi ya. Dan yang dibutuhkan di dalam diri kita, menurut Mark, CEO-nya Facebook, itu adalah ada dua kemungkinan ya, kita scare atau kita care ya. Kita bisa ketakutan atau kita bisa punya passion di situ. Juga kalau dalam dunia sains dan teknologi, Steve Jobs pernah mengatakan ya, hidup kita itu seperti titik-titik ya, yang terkoneksi satu sama lain. Dan seringkali cara kita bisa melihat bahwa titik satu itu terhubung dengan titik yang lain adalah ketika kita melihatnya tidak ke depan, tetapi ke belakang ya, ketika kita berefleksi atas hidup kita. Sampai umur 26 tahun, Ignatius Loyola, seorang yang hanya memikirkan permainan duniawi, dan kesenangan pokoknya adalah latihan senjata dengan keinginan besar mau memperoleh kehormatan. Kutipan ini menurut saya istimewa, karena tema kita pagi, siang, dan malam hari ini adalah Ad Maiorem Dei Gloriam. Manusia diciptakan untuk menghormati dan memuliakan Allah. Dan moto Ad Maiorem Dei Gloriam ini berangkat dari pengalaman yang sangat manusiawi. Ketika Ignatius Loyola sebagai seorang yang muda, itu digerakkan oleh kemuliaan duniawi di dalam hidupnya. Nah, kemuliaan duniawi ini ketika dia kemudian menjalani latihan rohani dan menemukan Allah tidak dibuang, tetapi ini dibelokkan oleh Allah sehingga kemuliaan duniawi ini kemudian menjadi kemuliaan Allah di dalam hidupnya. Nah, buat teman-teman yang senang untuk baca, saya menawarkan buku dari Paul Coutinho, An Ignatian Pathway, yang saya gunakan sebagai referensi untuk malam hari ini. Latihan spiritual tidak ditulis sebagai nasihat akademis atau sebagai hasil dari kajian akademis. Sebaliknya, ia hasil dari pengalaman Ignatius Loyola akan Allah yang menariknya ke dalam intimitas dengannya. Nah, saya akan bicara sedikit tentang tempat asas dan dasar ya dalam latihan rohani. Minggu yang lalu saya sudah mengajak Anda untuk melihat
bagian terakhir ya, yaitu kontemplasi untuk mendapatkan cinta, dan asas dan dasar ini ada letaknya di bagian awal ya dari latihan rohani. Tentang tujuan hidup kita, lalu peran kita, lalu sikap hidup kita. Ini yang mau kita latihkan pada pagi hari ini. Maka teman-teman, mari kita hening sejenak. Kita mohon agar dalam latihan rohani ini, mohon rahmat kepada Tuhan, supaya semua maksud, perbuatan, dan pekerjaanku diarahkan melulu guna pengabdian dan pujian kepada Allah yang Maha Agung. Jadi bahkan di dalam permohonan awal doa kita, yang kita mohon adalah ad maiorem Dei Gloria, demi kemuliaan Allah yang semakin besar. Maka saya mengundang Anda untuk melihat hidup Anda sekarang ini. Kadang-kadang hidup rohani dipahami secara agak salah ya. Bahwa ketika kita hijrah ya, atau kita beranjak dari kedosaan ke hidup baru secara rohani, kita kadang-kadang tidak mau melihat hidup kita di masa lalu. Nah, latihan rohani justru mengundang Anda untuk melihat bahwa bahkan di dalam hidup masa lalu Anda, Allah berkenan untuk menggunakan itu ya, untuk kemuliaan Dia. Maka saya ingin mengundang Anda untuk melihat shadow dalam hidup Anda. Setiap dari kita sekurang-kurangnya memiliki satu shadow besar. Salah satu shadow dalam kehidupan Ignatius Loyola adalah kesombongan. Dan kesombongan ini tidak dibuang dari hidup Ignatius Loyola, tetapi oleh Allah dibelokkan sehingga dia memiliki tujuan dalam hidupnya menghormati dan memuliakan Allah. Shadow ini tinggal bersama kita sampai akhir hayat kita. Teman-teman, mari kita dalam suasana yang tenang melihat bahwa ada shadow di dalam hidup kita. Ada bayangan gelap di dalam hidup kita. Anda juga bisa belajar, misalnya, dari Santo Paulus, orang-orang yang dulu dikejarnya, dan bahkan dia mengatakan bahwa dia mendapatkan kebanggaan dari setiap kepala yang berhasil dia penggal. Dia kemudian dibelokkan rencana hidupnya menjadi seseorang yang membawa banyak orang kepada Allah. Apa shadow dalam hidup Anda? Karena di dalam shadow itu kita bisa menemukan tujuan hidup kita. Santo Paulus pernah mengatakan, segalanya kuanggap sampah setelah aku mengenal Kristus. Namun Ignatius Loyola menjadikan kemuliaan duniawi work for him.
ketika kemuliaan Allah yang lebih besar, ad maiorem Dei gloriam, menjadi prinsip dan daya dorong untuk melakukan segalanya. Dan bahkan ad maiorem Dei gloriam, selain menjadi moto dari Serikat Yesus yang saya termasuk di dalamnya, juga menjadi moto banyak dari kita, umat Kristiani. Rekan-rekan, mari dalam keheningan, justru ketika kita menerima shadow dalam hidup kita bisa merumuskan tujuan hidup kita. Dan karena tujuan hidup kita itu seringkali tidak mudah untuk kita artikulasikan, mulailah dengan kata-kata besar dalam hidup Anda. Bagi Ignatius, kemuliaan duniawi, dan kemudian ketika dia bisa mengolahnya menjadi kemuliaan Allah. Dalam keheningan, silakan Anda menemukan satu, mungkin dua kata penting dalam hidup Anda. Dan satu atau dua kata penting itu menjadi daya hidup untuk Anda, vitalitas dalam hidup Anda. Baik secara rohani, di dalam pekerjaan, ketika Anda berada di rumah, ketika Anda beraktivitas, dalam semua aktivitas hidup Anda. Nah, kalau Anda merasakan mungkin masih agak kesulitan untuk menemukan satu kata yang menjadi shadow, sekaligus menjadi light dalam hidup Anda, menjadi sisi yang abu-abu, bahkan mungkin gelap dalam hidup Anda, sekaligus menjadi sisi terang ketika Anda bisa mengolahnya, saya akan meminta bantuan dari Lia untuk memainkan salah satu adegan dari film Scent of a Woman, ketika ada seorang perempuan muda yang pacarnya omong bahwa kamu tidak punya bakat untuk menari, dan dia pada awalnya percaya itu, sampai ada seseorang yang mengajak dia untuk dancing with her shadow. Saya persilahkan Lia untuk memainkannya. Would you like to learn to tango, Donna? Right now? I'm offering you my services, free of charge. What do you say? I think I'd be a little afraid. Of what? Afraid of making a mistake. No mistakes in the tango, Donna. Not like life. Simple. That's what makes the tango so great. If you make a mistake, get all tangled up. You just tango on. Why don't you try it? We try it? All right, I'll give it a try. Hold me down, son. Your arm. Charlie. I'm gonna need some coordinates here, son. The floor's about 20 by 30, and you're at the long end.
There's some tables on the outside, and the band's on the right. Oke, rekan-rekan, menurut info yang saya baca tentang film itu, Al Pacino tidak mau rehearsal ya dengan Gabriel Anwar, bintang film muda, waktu itu umurnya 19 tahun. Al Pacino sudah menjadi ikon dari dunia perfilman Amerika. Dia bilang, kita ketemu aja di lokasi ya, karena dia pingin bahwa tanggonya itu natural. Berbeda dari rehearsal yang kita lihat di Dancing with the Stars ya. Nah, saya merasa bahwa hidup rohani kita juga seringkali lebih seperti dalam film Scent of a Woman daripada dalam Dancing with the Stars ya. Oke, saya akan melanjutkan sedikit latihan kita pada hari ini. Ignatius Loyola menyarankan agar kita menentukan dinamika dosa akar, root sin, dengan menjalani hidup kita dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu, melihat pengalaman kita dengan orang, tempat, dan pekerjaan yang kita terlibat di dalamnya. Tarian dan romansa dengan bayangan gelap membawa kita pada anugerah akar. Dalam bahasa kitab suci, di mana ada dosa, di situ kita menemukan berkat yang berlimpah. Maka sekali lagi teman-teman, saya mengundang Anda untuk melihat kalau tujuan hidup Anda itu barangkali masih sulit untuk kita artikulasikan, mungkin untuk melihat shadow tidak gampang, mulailah dengan melihat pengalaman Anda dengan orang, tempat, atau pekerjaan yang Anda terlibat di dalamnya.
dan temukan satu kata besar dalam perjumpaan dengan orang ketika Anda berada di sebuah tempat dan Anda mungkin terlibat juga dalam sebuah pekerjaan. Dan mulailah dance and romance with your shadow. Saya juga menawarkan kisah Simon Petrus dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Mulai dari sekarang, engkau akan menjadi penjala manusia. Dan untuk menemani Anda selama beberapa waktu merenungkan tema ini, saya mempersilahkan Lia untuk memainkan Become to Your Fish. We place upon your table a gleaming cloth of wine, the weaving of our stories, the fabric of our lives, the dreams of those before us, the ancient hopeful cry. Selama beberapa menit, silahkan Anda dance with your shadow. Bayangkanlah bahwa Allah seperti Al Pacino dalam film Scent of Woman, dan kita adalah seperti seorang perempuan muda yang diajak untuk menari bersama. Kekhawatiran, ketakutan, pada akhir menjadi sukacita, seperti kita lihat di dalam adegan tadi, juga di dalam lagu terakhir ini. To your feast, the young and
greatest and the least, we come to your feast. We come to your feast with the fruit of our hands and the work of our hands. We come to your feast. We gather round your table. We pause within our quest. We stand beside our neighbors. We name the stranger guest. The feast is spread before us. You bid us come and dine. In blessing we'll uncover, in sharing we'll discover your substance and your sign. We come to your feast. We come to your feast. The young and the old, the frightened, the bold, the greatest and the least. We come to your feast. We come to your feast with the fruit of our lands and the work of our hands. We come to your feast. Oke, rekan-rekan, kita dalam hari tentu adalah dancer ya. Mungkin tidak seprofesional seperti Dancing with the Stars ya. Mungkin kita adalah dancer pemula seperti dalam film Scent of a Woman. Petrus, Paulus, kita adalah dancer ya dengan shadow kita. Nah, justru ketika kita bisa mengenali shadow dalam hidup kita, tujuan hidup kita biasanya juga akan tersingkap. Ya. Semakin kita menyembuhkan shadow kita, tujuan hidup kita seringkali juga lebih tersembunyi lagi. Maka sekarang saya mempersilahkan Anda kalau ada yang mau sharing pengalaman dari latihan rohani ini. Kalau Anda merasa tidak dapat banyak, jangan khawatir ya. Latihan rohani tidak dimaksudkan untuk dapat banyak pengetahuan ya. Tapi Anda lebih mengalami intimasi dengan Allah ya. Silahkan Lucy memoderatori sesi ini. Thank you Romo. Wow. Romo, tapi sebelumnya sorry, tadi ada 2 slide Romo yang nggak tampil Romo, jadi panitia mau present slide yang nggak tampil, minta waktu sebentar Romo. Boleh, silakan. Silakan, Lia. Yang ini tadi Romo, waktu Romo jelaskan ini nggak tampil sama satunya lagi. Ya. Ini salah satu cara memotret dengan shadow ya. Bahwa shadow itu kalau kita pintar memotret, sisi yang bagus dari hidup kita malah kelihatan ya. Thank you. Silakan bagi teman-teman